Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang power tools. Nah, dalam minggu ini Bapak akan memberikan materi ringkasan cara penggunaan hand tools dan power tools itu sendiri. Walaupun hanya secara garis besar, nanti silakan anak-anakku kembangkan sendiri. Semoga semua dalam kondisi sehat supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan maksimal. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan nantinya, seperti biasa silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, dalam video berikut ini, Bapak akan memberikan materi penggunaan hand tools dan power tools. Ini sebagai bahan untuk kalian pelajari karena minggu depan kita akan ujian tengah semester atau UTS. Jadi silakan dipelajari materinya baik-baik supaya hasil ujiannya minggu depan bisa maksimal. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Perawatan dan perbaikan kendaraan tidak dapat dilepaskan dari alat bantu. Alat bantu berupa perkakas-perkakas perbaikan. Dengan alat bantu ini, seorang mekanik akan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam teknik otomotif, ada beberapa peralatan yang sering digunakan, antara lain peralatan tangan, alat servis khusus atau special service tools, dan power tools. Peralatan apa saja yang biasa digunakan dan apa fungsinya? Dalam multimedia interaktif ini, akan diidentifikasi peralatan dan perlengkapan perbaikan kendaraan dan bagaimana menggunakannya. Menggunakan kunci secara umum. Arah untuk memutar kunci secara umum yaitu untuk mengencangkan fastener. Putar kunci searah jarum jam. Untuk mengendorkan fastener, putar kunci dengan berlawanan arah jarum jam. Namun, kadangkala ada kekhususan pada fastener untuk tidak menggunakan aturan umum arah putaran untuk mengendorkan dan mengencangkan fastener. Posisi penggunaan kunci juga harus tegak lurus dengan permukaan di mana fastener ditempatkan. Posisi tegak lurus harus tetap dipertahankan meskipun saat akan memutar kunci untuk membuka atau mengencangkan fastener. Menggunakan alat tangan. Alat-alat tangan yang umum ada di bengkel otomotif dan sering digunakan dalam pekerjaan perawatan dan perbaikan kendaraan adalah sebagai berikut. Kunci pas. Untuk menggunakan dan memilih kunci pas, perhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran kunci pas yang sesuai dengan melihat ukuran yang ada pada kunci pas. Masukkan kepala fastener pada rahang kunci pas dan putar kunci pas ke arah yang diinginkan. Kunci ring. Menggunakan kunci ring yaitu dengan sebelumnya memperhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran kunci ring yang akan digunakan. Masukkan kepala fastener pada lubang kunci ring dan putar kunci sesuai dengan yang diinginkan. Kunci soket. Menggunakan dan memilih kunci soket dengan sebelumnya memperhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran yang ada pada badan kunci soket yang akan digunakan. Pasang kunci soket pada kepala fastener. Pasang batang sambung dan pasang reket kunci soket.
Putar raket sesuai dengan yang diinginkan. Kunci Inggris. Kunci Inggris merupakan kunci yang ukurannya dapat diubah-ubah. Menggunakan kunci Inggris yaitu dengan cara memasukkan kepala fastener pada rahang kunci Inggris. Atur ukuran baut dengan memutar pengatur ukuran kunci. Putar lengan kunci Inggris ke arah yang diinginkan. Menggunakan alat tangan. Kunci Allen atau kunci L. Menggunakan kunci Allen dengan cara memperhatikan ukuran lubang pada fastener yang akan dibuka. Pilih kunci L yang akan digunakan. Masukkan batang kunci L pada lubang fastener dan putar kunci L sesuai dengan arah yang diinginkan. Kunci roda. Kunci roda digunakan untuk membuka baut-baut roda. Perhatikan ukuran baut roda dan pilih kunci roda yang sesuai dengan ukuran baut kunci roda. Putar kunci roda untuk membuka baut-baut roda. Kunci busi. Untuk membuka busi, gunakan kunci busi yang sesuai. Buka penutup busi. Masukkan kunci busi dan dengan bantuan batang pemutarnya, putar kunci busi ke arah yang diperlukan. Obeng plus atau min. Obeng ada dua jenis yaitu obeng plus dan min. Untuk menggunakan obeng min, dilakukan dengan cara memperhatikan bentuk fastener yang akan dibuka. Pilih obeng yang sesuai. Masukkan ujung obeng pada coakan fastener dan putar badan obeng ke arah yang diinginkan. Penggunaan obeng plus juga sama, yaitu dengan memasukkan obeng plus pada bentuk plus di kepala fastener dan putar batang obeng ke arah yang dikehendaki. Palu. Penggunaan palu disesuaikan dengan jenis permukaan yang akan dipukul. Untuk menghindari kerusakan permukaan objek yang akan dipukul, gunakan palu plastik. Palu baja digunakan pada objek kerja dengan permukaan yang tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan. Tang. Menggunakan tang yaitu dilakukan dengan menjepit objek kerja, kemudian menekan pemegang tang dengan kuat. Berikan perlakuan pada objek kerja yang akan dijepit. Lepaskan tekanan dengan melepas penekanan pemegang tang. Menggunakan alat tangan. Ragum. Ragum digunakan untuk memegang benda kerja. Ragum diikatkan pada meja dengan kuat. Untuk membuka mulut ragum, dilakukan dengan memutar pengatur ragum ke kiri, dan untuk menutup ragum dilakukan dengan memutar pengatur ragum ke kanan. Gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong benda kerja. Jepitkan benda kerja pada ragum. Tempatkan mata gergaji pada benda kerja dan gerakan gergaji ke depan dengan sedikit tekanan dan gerakan mundur tanpa tekanan. Pahat. Pahat digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan.
Tempatkan mata pahat pada objek yang akan dipahat. Berikan tenaga pahat menggunakan palu dengan memukul bagian atas pahat. Tap dan sney. Tap digunakan untuk membuat ulir pada mur, dan sney digunakan untuk membuat ulir pada baut. Pasang tap pada pemegangnya dan kencangkan. Jepitkan mur pada ragum dan masukkan batang tap pada lubang mur secara perlahan dengan memutar pemegang tap. Kikir. Kikir digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja yang kasar. Tempatkan benda kerja pada ragum dan posisikan batang kikir di atas permukaan benda kerja. Gerakan kikir maju dengan sedikit tekanan dan gerakan mundur tanpa tekanan. Rivet. Menyambung pelat dengan menggunakan palu bejal yang terbuat dari bahan aluminium, duraluminium, dan baja lunak. Sambungan dengan menggunakan rivet digunakan pada konstruksi pelat tipis, karena dapat dilakukan dengan mudah dan relatif kuat. Memilih kunci soket, kunci ring, dan kunci pas. Menggunakan kunci untuk membuka baut atau fastener, diperlukan ketepatan dalam penggunaannya. Untuk menjaga agar fastener tetap awet, maka gunakan kunci yang sesuai. Pilihan utama untuk membuka atau mengencangkan fastener adalah dengan kunci soket, karena kunci ini dapat melindungi kepala fastener dari kerusakan. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan kunci soket, pilihan kedua yaitu kunci ring, karena kunci ring dapat melindungi kepala fastener dari kerusakan. Namun, jika posisi fastener tidak memungkinkan untuk menggunakan kunci soket dan ring, barulah diperbolehkan untuk menggunakan kunci pas. Menggunakan power tools. Power tools adalah peralatan yang menggunakan bantuan tenaga mesin untuk menggerakkannya. Misalnya untuk melubangi benda kerja digunakan bor. Bor terdiri dari bor tangan dan bor duduk. Untuk menggunakan bor duduk, posisikan benda kerja pada bagian bawah bor. Hidupkan bor dan turunkan mata bor dengan memutar pemutar mata bor. Untuk menghaluskan atau membentuk benda kerja digunakan gerinda. Gerinda juga terdiri dari gerinda tangan dan gerinda duduk. Untuk menggunakan gerinda duduk, hidupkan gerinda dan tempatkan benda kerja pada mata gerinda. Jika sudah selesai, matikan gerinda. Menyambung benda kerja dapat dilakukan dengan mesin las. Mesin las terdiri dari mesin las listrik dan las asetilin. Untuk menggunakan mesin las listrik, posisikan massa las pada benda kerja. Hidupkan mesin las, atur arus las yang diinginkan dan lakukan pengelasan.
Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa video cara pemilihan atau cara penggunaan hand tools dan power tools itu sendiri. Nah, dalam video yang tadi anak-anakku lihat, itu adalah rangkuman dari materi pertemuan pertama sampai minggu kemarin. Silakan dipelajari baik-baik, kemudian modulnya juga dibaca baik-baik, karena minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Materinya terkait dengan hand tools dan power tools. Nah, semoga minggu depan semuanya bisa aktif dan bisa hadir dalam pelaksanaan ujian supaya tidak ada lagi yang ketinggalan nilainya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Selamat belajar. Terima